A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqtulu auladakum. Jangan kau bunuh anakmu. Aulad ini adalah laki dan perempuan. Kalau disebut aulad adalah laki dan perempuan. Hanya di dalam pembahasan ini kisah tentang wa'dul banat lebih mengarah kepada perempuan. Masyarakat Arab waktu itu, jika punya anak perempuan mereka malu, lalu anak itu dibunuh. Kemudian juga ada keyakinan bahwa dianggap perempuan itu membebani. Kalau laki-laki bisa diajak bekerja, cari duit dan sebagainya. Kalau perempuan membebani, maka ada membunuh anak perempuan juga karena unsur itu. Unsur karena akan membebani. Dalam bahasa ini khasyata imlak, takut terjepit dalam kemiskinan, kefakiran, kurang makan. Membunuh secara umum tidak boleh sudah. Hilangnya kemanusiaan, rasa kemanusiaan, maka orang membunuh orang, manusia membunuh manusia. Itu kekejian. Dan kalau di dalam Islam ada hukum kisos. Untuk menegakkan kehidupan, jika ada orang membunuh, maka dia harus dibunuh. Tentunya ini adalah pertama hukum imamah, imam yang bisa menegakkan hukum ini, tentunya dengan prosedur yang benar-benar rapi dan teliti agar tidak gampang terjadi kisos. Tidak boleh setiap orang mendirikan kisos, menegakkan kisos. Itu ada hukum imamah. Baik. Kemudian kita kembangkan sedikit, masalah itu sangat jelas. Ada kita kembangkan, para ulama menyebutkan di antara masuk di dalam bab ini adalah tidak mau punya anak, menunda kehamilan. Di saat ada seorang menunda kehamilan karena masalah kesehatan istrinya, maka sah. Tetapi di saat ada seorang menunda kehamilan karena takut tidak bisa memberi makan, sebagian ulama memasukkan ini, golongan ini, karena ini tergolong orang yang prasangka buruk kepada Allah. Sementara urusan rizki hamba Allah itu Allah yang menjamin. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Jadi kalau ada orang menunda kehamilan hanya karena faktor ekonomi, maka justru itu yang dilarang. Bahkan hendaknya orang itu husnudon. Jangan-jangan anakku yang ketiga ini justru membawa keberkahan pintu rezeki untukku. Kan sudah dijanjikan oleh Allah, tidak ada yang melata di atas bumi, kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi program-program penundaan kehamilan, itu kalau niatnya hanya takut nggak bisa memberi makan, maka itu ada yang tidak diperkenankan. Karena itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjanjikan akan memberikan rezeki kepada siapapun dari hambanya. Akan tapi ada hal yang perlu dicermati. Kecuekan seorang bapak nggak peduli tentang kesehatan, suami nggak peduli tentang kesehatan istri, ya nggak boleh. Kalau menurut dokter misalnya istrinya membahayakan kalau dia hamil, maka dia harus peduli dalam hal ini. Nggak boleh seseorang itu menghancurkan dirinya. Bahkan ada sebagian laki-laki nggak mau tahu, pokoknya kamu hamil. Tawakal kepada Allah. Tapi tidak pernah mempertimbangkan sisi kesehatan dan juga sisi perawatan, ngerawat anak. Sebab banyak anak kurang gizi saat ini, bukan karena kurang makan, kurang peduli bapaknya. Dibebankan pada istrinya saja, bapaknya tidak tahu kemana. Memang itu adalah semuanya anak kita, ya anak bersama. Kemudian baru punya anak, lahir anak lagi. Memang semuanya kita serahkan pada Allah. Tapi kita harus tahu diri dong, dalam merawat anak ini. Ini keluhan-keluhan di akhir-akhir ini banyak. Sebagian orang yang seolah-olah dia terjun dalam dunia agama, dakwah, akan tapi ternyata menyiksa istrinya di rumah. Tidak
dibantu di dalam melayani anak-anaknya. Sehingga banyak yang mungkin kurang gizi, kurang perhatian. Sehingga ini membahayakan anak itu juga. Tapi jika orang itu menghindari kehamilan karena takut kefakiran itu nggak boleh. Tapi kalau orang menghindari kehamilan untuk merapikan, menata misalnya ya urusan tarbiyahnya biar agak rapi sedikit deh, biar nanti saya bisa ngerawat anak dengan benar, atau masalah kesehatan, maka hal yang demikian itu diperkenankan. Cuman kita masuk bab baru lagi yang kadang orang dicermati, masalah tahdid atau tanzimun nasl, masalah kontrasepsi. Jadi jangan latah ya. Jadi kontrasepsi, apakah boleh orang menunda kehamilan? Tentunya masalah niat sendiri. Prakteknya seperti apa gitu loh. Masalah niat, kalau niatnya takut fakir, modelnya apa saja, biarpun model kontrasepsi yang halal jadi nggak boleh. Ingat, kalau takut nggak bisa ngerawat anak, nggak bisa ngasih makan anak. Cuman dari kontrasepsi dia ada macam-macam. Ada kontrasepsi yang menjadikan seorang tidak akan bisa melahirkan sepanjang waktu, itu nggak boleh. Apakah dipotong dalam apa itu, ada dunia medis akan ngerti adalah istilah apa tuh, apa dunia medis, vasektomi, tubektomi atau apa itulah istilahnya, yang rahim wanita itu sudah tidak bisa dibuahi lagi. Ini tidak diperkenankan karena apa? Dia seolah-olah sudah pasti anaknya bakal gede dan hidup terus. Pokoknya dia sudah sombong kepada Allah. Sudahlah, biar anak saya cukup satu ini, ayo. Baru diputus mati nanti anaknya, nggak punya anak lagi dia. Jangan boleh mendahului Allah. Jadi yang sifatnya sementara. Sementara pun adalah yang aman adalah azal, akan tapi itu mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang karena tidak melibatkan siapapun. Azal adalah mengeluarkan sperma di luar. Ini kisah dari Sayyidina Jabir, kunna na'zil wa wahyu yanzil. Pada zaman Nabi ada sahabat Nabi yang melakukan azal, mengeluarkan sperma di luar rahim. Maka yang demikian itu adalah tidak ada teguran dari wahyu dari Allah, maka itu diperkenankan. Nah, ini adalah mutlak, ini boleh asalkan ada keridhaan. Sebab kalau istrinya tidak terima ya nggak mau, ya jangan melakukan itu. Ada keridhaan antara suami istri. Kemudian hal lain lagi, misalnya ini kadang orang disemati dari si fikih, perlu adalah ahli dalam bab fikih, akan mengoreksi nanti. Termasuk diantaranya adalah obat, pakai obat. Obat pun nggak ada masalah memang. Ini obat adalah termasuk martabat kedua, kemudahannya. Kadang nggak melibatkan orang lain. Seorang perempuan minum obat, cuman harus ada catatan tentang kesehatan. Aman enggak kepada kesehatan seorang wanita tersebut? Jangan sampai gara-gara minum obat ini ada hal lain yang akan dirusak. Kemudian kalau masalah ini kemarin juga ditanyakan, memasang spiral. Spiral itu. Nah ini mulai melibatkan orang lain. Pertama yang harus dihindari kalau Anda harus pasang spiral, jika Anda sebagai seorang suami harus cemburu. Bukan dokter laki-laki yang memasangnya. Nah dokter perempuan pun kita lihat, apakah harus perempuan? Kalau Anda bisa masang sendiri, Anda pasang sendiri, jangan libatkan orang lain. Dan ini pun masih ada problem, karena apa? Mau tidak mau seorang wanita biarpun itu bidan yang solehah harus melihat, menyentuh aurat besar. Jadi kalau tidak darurat amat mungkin tidak masuk ke sini deh. Karena biarpun itu adalah spiral, adalah seolah-olah sederhana, tapi nggak mungkin, pasti ini akan melibatkan orang lain. Kalau laki-laki jelas jangan, nggak boleh dong, hati-hati. Anda seorang laki-laki harus punya cemburu dong, istri Anda. Bahasa lain akan di wilayah kehormatan ini bongkar oleh kaum pria, ya Anda nggak boleh mau dong. Ini termasuk masalah kelahiran dan seterusnya. Anda harus punya cemburu dong seorang muslim. Kalau seandainya dokter harus dokter laki-laki menyambut kelahiran anak kita, kita minta dokter hanya memantau saja urusan kesehatannya, tapi yang menyambut adalah harus bidan perempuan. Anda berhak untuk minta itu. Lebih kehormatan istri Anda. Ini ada hubungannya nanti dengan yang setelahnya nih, masalah zina sebagainya. Kalau orang sudah biasa dengan buka aurat, melihat aurat dan sebagainya, maka pintu kehinaan akan dibuka selanjutnya. Nah, memasang spiral itu adalah melibatkan orang lain. Jadi hendaknya kalau yang ini jangan sampai masang spiral juga, kecuali memang ada hal lain, misalnya ada bahaya jika kehamilan sang bayi, sang istri. Cuman ada pertanyaan, wah ini yang paling aman sebetulnya sisi ini. Karena setelah memasang spiral, asalkan tepat dan baik pemasangannya, itu tidak mengganggu suami istri, urusan dalam hal-hal sangat pribadi. Berbeda sangat azal. Azal itu memang berat bagi sebagian orang.
Nah ini terus harus ada pertimbangan. Jangan sampai latah dikit-dikit spiral, dikit-dikit spiral, dikit spiral. Yang harus Anda pahami wahai para wanita, Anda melibatkan orang lain, aurat besar Anda akan dilihat oleh orang. Jika Anda menemukan keadaan tertentu memang melahirkan bagi Anda adalah membahayakan dan sebagainya, Anda ambil itu. Tapi Anda harus tahu ukuran Anda. Jadi jangan latah langsung ke sana. Ada hal lagi yang aman, mohon maaf, masalah kontrasepsi ini. Laki-laki jangan niat takut nggak bisa ngasih makan. Mohon maaf ini majelis mulia harus ada rentetan begini. Kalau pakai kondom aman, karena itu tidak akan melibatkan orang lain juga. Tapi laki-laki ini ada kesepakatan antara suami dan istri. Jadi Anda harus tahu masalah kontrasepsi. Kadang pembahasan fikih ini adalah ditinjau dari satu sisi, tidak dari sisi lain. Seperti yang pernah kita bahas tentang bayi tabung. Bayi tabung ada kan bahasa fikih mungkin hanya sangat sederhana. Pokoknya sperma suami istri, maka boleh buat bayi tabung. Tidak dicermati di balik ini, ada beberapa yang sadar tentang kebenaran nanti. Karena itu adalah melibatkan orang lain. Kesolehan dokter yang menangani, kejujuran juga asisten-asistennya. Itu kalau sperma ditukar begitu saja nggak ada yang tahu ya. Demi gelar kesuksesan seorang dokter dalam melaksanakan bayi tabung. Jadi dalam masalah-masalah begini memang harus waspada, melibatkan para fuqaha. Anda bertanya pada ahli fikih yang juga menguasai dari sisi-sisi lain. Paling tidak mereka ada kepekaan dalam hal ini. Tidak cukup mengatakan, wah boleh, mau kontrasepsi, kehamilan asalkan begini boleh nggak? Harus dilihat dulu martabat-martabatnya. Nah semua tadi kalau kita kembalikan kepada rasa takut kita kepada Allah akan terbimbing semuanya. Kita akan melangkah kepada sesuatu yang terbaik. Nah ini adalah masalah kontrasepsi ringan. Gambarannya semacam itu. Kembali bahwasanya jangan sampai ada di antara kita itu menghindari kehamilan karena takut tidak bisa memberi rezeki, karena itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah yang atur. Rezeki Allah yang beri. Tadi disebutkan oleh beliau tentang seorang yang takut kepada Allah, seorang Umar bin Abdul Aziz, anaknya modelnya nggak seberapa, tapi dengan penuh keyakinan dengan Allah akan kasih rezeki. Tapi kalau Anda sudah suudzon kepada Allah, bukankah anak intentani abdi bi, ya sudah, kalau kamu prasangka buruk kepada aku, ya aku jadikan fakir kau, kayak gitu. Insyaallah. Kemudian selanjutnya kelihatan ini masalah yang akan kita bahas panjang lebar tentang zina, mungkin kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Hari ini ini bil barokah ya, tafsir kita hari ini bil barokah, ngambil keberkahan silsilah majlis tadabbur Al-Quran, dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan insya Allah kita akan buka kembali diskusi dengan beliau insya Allah. Jika ada hal-hal yang perlu diluruskan nanti masalah ini. Sampai di sini insya Allah.